Tahukah kamu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanik, dan yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan, contohnya seperti gigi, lambung, dan lain-lain. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan dari bermolekul besar menjadi bermolekul kecil, contohnya ialah kelenjar pencernaan. Organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas proses dari sistem pencernaan satu persatu. Yang pertama ada rongga mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan tersebut akan dikunyah menjadi potongan-potongan kecil dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Selanjutnya, makanan akan didorong oleh lidah dan otot-otot lain menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit dan berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong yang berfungsi untuk menampung dan mencerna makanan. Berikut ini bagian-bagian lambung pada manusia. Yang pertama ada kardiak, yaitu bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Yang kedua ada fundus, berbentuk seperti kubah letaknya di atas badan lambung. Yang ketiga ada pilorus, yaitu terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Yang keempat ada rugae, yaitu membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Lambung juga mempunyai otot sphincter atas dan sphincter bawah. Otot sphincter atas berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Sedangkan sphincter bawah berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan makanan tercampur dan teraduk menjadi bubur. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Berikut ini zat-zat pada getah lambung. Yang pertama ada asam lambung atau HCl, yang kedua enzim pepsin, yang ketiga enzim renin, dan yang keempat ada hormon gastrin. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah organ terpanjang dalam sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Usus halus berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas, hati, dan empedu, serta menyerap zat-zat gizi ke dalam darah. Selanjutnya usus besar atau kolon. Sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak terserap oleh usus halus akan masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Di usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral dari sisa makanan.
Sisa dari makanan tersebut disebut dengan feses. Kemudian yang terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut dengan rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.